Selamat datang di channel Sariputa Indonesia. Kali ini Sariputa akan membagikan kisah Gamani Jataka yang penuh makna. Yuk kita simak bersama. Keinginan hati mereka, dan seterusnya. Kisah ini mengenai seorang bikhu yang menyerah dalam daya upaya pelatihan dirinya. Ini disampaikan oleh sang guru ketika berada di Jetawana. Di sebuah tempat suci bernama Jetawana, Sang Buddha sedang duduk dikelilingi para bikhu. Di antara mereka ada seorang bikhu yang sedang berjuang keras melawan keraguan dalam hatinya. Ia hampir menyerah dalam latihan spiritualnya. Melihat ini, Sang Buddha memutuskan untuk membantunya dengan menceritakan kisah kehidupan lampaunya, kisah yang penuh makna dan kebijaksanaan. Pada kehidupan lampau itu, Sang Buddha terlahir sebagai seorang pertapa yang bijak. Ia menjadi guru bagi 100 pangeran yang meninggalkan istana demi menjalani kehidupan suci. Di antara mereka, yang paling muda bernama Gamani. Meski usianya masih muda, semangatnya dalam menjalani latihan spiritual sangat kuat dan tulus. Gamani dan saudara-saudaranya hidup di bawah bimbingan Bodhisatta, menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan. Mereka bermeditasi, belajar dhamma, dan menapaki jalan menuju kebebasan sejati. Waktu berjalan dan kabar duka datang. Raja telah wafat dan rakyat memohon agar Gamani kembali memimpin kerajaan. Awalnya Gamani ragu. Ia telah menemukan kedamaian sejati dalam latihan spiritual. Tapi dengan restu dan bimbingan gurunya, ia menerima tanggung jawab itu dengan satu tekad bahwa ia akan tetap hidup dalam kebajikan dan memimpin dengan keadilan sesuai ajaran Dhamma. Hari penobatan pun tiba. Di bawah tenda kerajaan yang putih bersih, Gamani duduk di atas tahta, dikelilingi oleh 100 bikhu yang dahulu menjadi rekan latihannya. Ia melihat ke sekeliling, mengenang perjuangan dan perjalanan batinnya, lalu menyadari bahwa semua ini tidak akan terjadi tanpa bimbingan gurunya. Rasa syukur yang dalam memenuhi hatinya, ia pun mengucapkan sebuah syair yang indah, lahir dari sanubarinya yang penuh kedamaian. Keinginan hati mereka telah mereka capai tanpa terburu-buru. Ketahuilah, Gamani, kematanganmu sempurna. Syair itu adalah cerminan dari kebijaksanaan. Ia sadar bahwa keberhasilan tidak datang dari ambisi atau kecepatan, tetapi dari kesabaran, latihan, dan kedewasaan batin. Semua itu ia raih berkat bimbingan Bodhisatta dan tekunan yang ia jalani tanpa pamrih. Beberapa hari setelah penobatannya, para saudara Gamani yang lain memutuskan kembali ke kehidupan rumah tangga. Namun, Raja Gamani tetap teguh memegang Dhamma. Ia memimpin kerajaannya dengan penuh welas asih dan keadilan, menjadikan ajaran gurunya sebagai cahaya dalam pemerintahannya. Ketika ajalnya menjemput, Gamani terlahir kembali di alam yang penuh kebahagiaan, sesuai dengan kebajikan yang telah ia tanam. Bodhisatta pun setelah mengakhiri hidup sebagai pertapa, juga terlahir kembali di alam yang sesuai dengan perbuatannya yang luhur. Setelah menyelesaikan kisah itu, Sang Buddha melanjutkan khotbah dhammanya. Bikhu yang semula diliputi keraguan akhirnya tercerahkan. Ia melihat kebenaran dalam kisah itu, dan di akhir pembabaran Dhamma, ia mencapai tingkat kesucian arahat, sepenuhnya terbebas dari penderitaan. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa dalam jalan menuju pembebasan, bimbingan, tekunan, dan keyakinan adalah cahaya yang tak pernah padam. Solusi utama yang ditawarkan
dalam Gamani Jataka berkaitan dengan cara menghadapi keraguan, kegamangan, dan kemunduran dalam jalan spiritual maupun ke kehidupan sehari-hari. Kisah ini menunjukkan bahwa saat seseorang berada dalam titik rendah, ketika keputusan atau ketidakpastian mulai merasuk, solusi terbaik bukanlah dengan lari atau menyerah, melainkan dengan merenungi kembali tujuan sejati dan mendapatkan inspirasi dari keteladanan. Dari kisah ini, seorang bikhu yang hampir menyerah dalam latihan spiritualnya tidak ditegur secara keras atau dipaksa berubah. Sebaliknya, Sang Buddha membimbingnya dengan kasih melalui sebuah cerita penuh makna tentang kehidupan lampau, dengan mengenang perjuangan Pangeran Gamani yang mampu menjalani hidup sebagai raja, namun tetap setia pada jalan kebajikan. Bikhu tersebut menemukan kembali keyakinannya. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu solusi mendalam dalam menghadapi kelesuan batin adalah dengan mengingat kembali nilai-nilai dan inspirasi dari guru, dari masa lalu, dan dari teladan nyata yang pernah ada. Bukan melalui tekanan eksternal, melainkan dengan menyentuh hati melalui kebijaksanaan dan empati. Inilah pendekatan yang sangat relevan. Bila seseorang ragu dalam jalan hidupnya, solusi yang lembut namun dalam sering kali lebih efektif dibandingkan teguran keras. Pesan moral dari Gamani Jataka sangat kuat dan menyentuh, bahwa kematangan dan keberhasilan sejati tidak datang dari ambisi yang terburu-buru, tetapi dari kesabaran, ketekunan, dan bimbingan bijak. Dalam dunia yang penuh dengan tuntutan untuk segera berhasil, kisah ini mengajarkan kita untuk tenang dalam proses, tidak tergesa dalam mengejar hasil, dan selalu berpegang pada nilai kebajikan. Pangeran Gamani, meskipun memiliki hak untuk menjadi raja sejak awal, memilih jalan spiritual terlebih dahulu, menyempurnakan diri, dan tidak tergesa-gesa untuk kembali ke duniawi. Ketika akhirnya ia kembali ke kehidupan istana, ia tidak kehilangan arah atau kebajikannya, justru membawa nilai-nilai suci ke dalam kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang bisa berhasil duniawi tanpa melepaskan sisi spiritual dan kebaikan hati. Syair yang ia ucapkan, keinginan hati telah mereka capai tanpa berburu-buru, menjadi pesan kuat bahwa jalan yang benar seringkali memerlukan waktu, dan pencapaian sejati lahir dari kematangan batin. Dalam konteks modern, kisah ini mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam perlombaan hidup, melainkan fokus pada pertumbuhan karakter, ketulusan niat, dan tetap rendah hati dalam setiap langkah yang kita tempuh. Gamani Jataka menyimpulkan bahwa dalam setiap perjuangan hidup, baik itu dalam spiritualitas, kepemimpinan, atau tanggung jawab duniawi, yang paling penting bukanlah posisi kita berada di mana, melainkan bagaimana kita menjalani peran itu dengan kebijaksanaan, baik sebagai pertapa maupun sebagai raja. Gamani menunjukkan bahwa seseorang bisa tetap berjalan di jalur dhamma asalkan ia memiliki fondasi batin yang kuat. Kisah ini juga menegaskan pentingnya peran seorang guru atau pembimbing rohani dalam membantu murid yang sedang kehilangan arah. Melalui pendekatan yang penuh belas kasih dan cerita yang menyentuh, Sang Buddha mampu menyelamatkan seorang bikhu dari keputusasaan. Ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam kehidupan, kita semua memerlukan figur yang bisa mengingatkan kita pada nilai-nilai luhur, terutama saat kita mulai goyah. Pada akhirnya, baik Gamani maupun bikhu yang mendengarkan kisah ini sama-sama mencapai kebahagiaan karena tetap setia pada jalan yang benar.
Kesimpulan dari kisah ini begitu mendalam, bahwa kehidupan sejati adalah proses menjadi matang, dan bahwa keberhasilan tertinggi bukanlah kekuasaan, melainkan batin yang terbebas dan damai, serta hidup yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.